Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam sejenak, tarik napas perlahan, biarkan dunia menjauh dari dadamu. Malam ini bukan tentang banyak kata, bukan tentang logika atau penjelasan. Malam ini adalah tentang rasa, tentang getaran batin yang tidak pernah berbohong, tentang rahasia yang hanya terbuka ketika kita berhenti mencari. Ada satu titik dalam dirimu yang sejak lama menunggu untuk dikenali. Satu ruang sunyi, di mana tidak ada ambisi, tidak ada ketakutan, tidak ada nama. Hanya ada kau, dan dia yang memanggilmu pulang. Jangan paksa dirimu memahami, cukup rasakan, cukup hadir. Karena mungkin malam ini, kau tidak sedang mencari Allah. Mungkin Allah lah yang sedang menghampirimu. Bab 1. Pencarian yang tidak pernah dimulai. Ada saat di mana seorang hamba merasa telah berjalan jauh menuju Tuhan, namun sesungguhnya ia belum pernah benar-benar beranjak dari tempat awal ia berdiri. Ia mengoleksi dalil, memanggul ayat, dan memahat banyak zikir, namun hatinya tak pernah masuk ke ruang sunyi tempat Allah menyingkap diri tanpa simbol dan tanpa nama. Pencarian itu menjadi seperti bayang-bayang mengejar cahaya. Semakin ia memaksa, semakin jarak terasa luas. Yang ia kumpulkan hanyalah konsep, bukan kehadiran, lafaz, bukan kesadaran. Ribuan teori, tapi tidak satu pun keintiman batin. Maka perjalanan itu panjang, namun kosong, sebab kaki tidak pernah benar-benar bergerak menuju kedalaman. Sejak kecil ia diajarkan untuk mencari Allah, seolah-olah Allah bersembunyi di balik langit yang jauh, menghilang dari sentuhan manusia, memerlukan waktu dan tenaga untuk ditemukan. Padahal Tuhan tidak pernah menjadi entitas yang hilang. Yang hilang adalah kesadaran hamba bahwa Allah lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Tetapi manusia menciptakan jarak, bukan dengan tubuh, melainkan dengan prasangka. Ia percaya bahwa Tuhan ada di luar dirinya, sehingga seluruh ibadah berubah menjadi proyek mengejar sesuatu yang sudah hadir. Inilah ironi spiritual. Yang dekat tidak terlihat, yang menyelimuti tidak dirasakan. Malam-malam ia angkat tangan, menunggu getaran dari langit, berharap Allah menjawab dengan suara gaib, padahal yang turun hanyalah hening. Namun hening itu bukan kekosongan. Hening adalah jawaban paling awal, tanda bahwa suara ilahi tidak menjerit, melainkan menyelinap pelan melalui dada. Dalam hening manusia diundang untuk berhenti bersuara, berhenti mengeluh, berhenti menuntut, lalu mendengar kembali denyut kehidupan yang tak pernah terputus dari pemeliharaannya. Jika ia berani menetap di situ, tanpa tergesa, tanpa ingin membuktikan apa-apa, hatinya akan menyadari bahwa Allah tidak sedang ditunggu. Allah sedang dipelajari lewat kehadiran yang sunyi. Mereka yang mengisi perjalanan spiritual hanya dengan hafalan akan merasa letih, sebab hafalan tidak menopang ruh. Yang menopang ruh adalah kejujuran menghadapi diri sendiri, keberanian mengakui bahwa selama ini ia sibuk mengejar bentuk, bukan menyentuh inti. Ia ingin melihat cahaya, namun tidak mengizinkan gelap menelanjangi batinnya. Ia ingin mendengar, tetapi ia terlalu bising. Maka ia terus berlari, berharap menemukan satu momen euforia yang mengubah hidup. Padahal momen itu terjadi setiap hari. Ketika ia menghirup nafas, ketika ia merasa takut, ketika ia ingin bertaubat, semua itu adalah panggilan. Semua itu adalah pertemuan, dan puncak dari awal perjalanan makrifat adalah ketika seorang hamba menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mencari Allah. Karena bagaimana mungkin engkau mencari sesuatu yang sudah mengalir dalam darahmu, sudah mengawasi langkahmu, sudah menghidupkan kesadaranmu sejak engkau belum dilahirkan. Yang engkau cari sebenarnya adalah keberanian untuk melihat. Ketika engkau berhenti mengejar dan mulai menyaksikan, perjalananmu akhirnya dimulai. Bukan perjalanan menuju Allah, tetapi perjalanan kembali kepada kesadaran bahwa Dia tidak pernah pergi. Bab 2. Ketika nama Allah tidak lagi menjadi kata. Ada masa ketika lisan sangat rajin menyebut nama Allah, namun hati tetap terasa asing. Seakan lafaz itu hanya denting huruf yang diulang agar terdengar saleh, bukan pancaran kesadaran yang mengguncang jiwa. Banyak yang mengira bahwa semakin banyak ia menyebut nama Tuhan, semakin tinggi derajatnya.
Padahal yang diukur bukan jumlah sebutan, tetapi seberapa dalam engkau hadir saat menyebutnya. Zikir yang tidak menyentuh ruh hanyalah gerakan bibir, bukan pembukaan tabir. Ia memanggil nama Tuhan dengan suara keras, namun hatinya tertutup oleh kabut identitas, ambisi rohani, dan rasa ingin diketahui sebagai orang yang dekat dengannya. Nama Allah yang sejatinya adalah jembatan menuju penyaksian, sering berubah menjadi dinding yang menipu. Orang memperdebatkan cara melafalkan, cara menghitung, cara duduk, tapi tidak memperdebatkan bagaimana membuat hati tunduk tanpa syarat. Mereka sibuk pada ritual, namun lupa pada inti. Menyebut nama Allah berarti mengundang kehadirannya, bukan sekadar menggerakkan lidah. Pada saat ruh hadir, satu sebutan saja cukup mengguncang alam batin. Satu tarikan nafas bisa menjadi tasbih yang sangat panjang. Tetapi ketika hati kosong, ribuan zikir hanya menjadi angka. Lalu suatu hari engkau pelan-pelan masuk pada kesadaran yang ganjil. Engkau tidak lagi ingin memaksa lidah menyebut. Bukan karena engkau malas, tetapi karena engkau mulai merasakan bahwa Dia ada bahkan sebelum engkau melafalkan namanya. Engkau menunduk bukan karena aturan, tetapi karena cinta. Engkau menyebut Allah bukan sebagai kata, tetapi sebagai kenyataan yang mengalir dari pusat dadamu. Pada titik itu zikir berubah menjadi atmosfer. Engkau tidak perlu memanggil cahaya untuk membuat ruangan terang. Begitu pula, engkau tidak memanggil Allah untuk merasakan kehadirannya, engkau hanya membuka kesadaran. Dan yang lebih misterius, ketika hati telah menyala, bukan lagi engkau yang berzikir kepada Allah, tetapi Allah yang menyingkap diri melalui kesadaranmu. Zikir berhenti menjadi tindakan pribadi. Ia menjadi getaran yang berjalan tanpa komando. Ia menjadi pengetahuan tanpa belajar. Ego berhenti berkata, "Akulah yang taat." Yang tersisa hanyalah penyaksian bahwa Allah memperlihatkan namanya melalui dirimu, dan engkau hanyalah cermin, bukan sumber cahaya. Inilah fase ketika penyebut lenyap, yang tersisa hanya nama. Pada akhirnya engkau memahami bahwa yang paling tinggi bukan banyaknya sebutan, bukan kompleksnya ritual, bukan kerasnya suara, tetapi kesediaanmu untuk diam. Diam yang sadar, diam yang hening, diam yang membiarkan Allah menjawab tanpa kalimat. Karena ketika nama Allah tidak lagi menjadi kata, ia berubah menjadi keberadaan. Engkau tidak sibuk mengulang, engkau hanya sibuk merasakan. Dan pada titik itu, engkau tidak lagi sekadar menyebut nama Allah, engkau hidup sebagai buktinya. Bab 3. Saat kau menemukan bahwa yang hilang adalah dirimu. Ada satu kesedihan batin yang jarang diucapkan manusia. Mereka menangis karena merasa Allah jauh, padahal yang menjauh sesungguhnya adalah hati mereka sendiri. Mereka merasa doa mengambang tanpa jawaban, seolah Allah menutup telinga, padahal telinga batin merekalah yang tertimbun debu keinginan, ambisi, dan amarah. Seorang hamba sering berkata, "Mengapa Allah tidak mendengarku?" Tanpa pernah ia bertanya, "Mengapa aku tidak menyediakan ruang agar hatiku mendengarnya?" Maka yang hilang bukan Tuhan, yang hilang adalah diri yang sanggup menyadari kehadirannya. Dan selama ia merasa sebagai korban keterjauhan, ia akan selamanya berkeliling dalam lingkaran rasa sepi yang diciptakannya sendiri. Ketika hati ditutup oleh ego, seseorang mulai mengukur Allah dengan logika duniawi. Ia ingin Tuhan menjawab secepat teknologi, ia ingin doa terbukti seperti transaksi, ia ingin mukjizat turun sebagai legitimasi. Namun Allah bukan objek ekspektasi. Allah adalah kesadaran universal yang bekerja melalui hikmah dan waktu. Saat engkau meminta kehadiran Tuhan, seringkali yang datang justru rasa kehilangan, rasa bersalah, atau rasa malu. Itu bukan hukuman, itulah cara Allah membuka tabir keangkuhanmu. Tetapi karena kesadaran tertutup, manusia mengira dirinya dibiarkan sendirian. Padahal yang sebenarnya ditinggalkan adalah egonya, bukan dirinya. Dan ketika ego tidak siap mati, ia menuduh Tuhan pergi. Banyak hati memohon pertanda besar, padahal tanda itu hadir setiap hari dalam kejadian kecil. Ketika engkau merasa tidak nyaman setelah melakukan dosa, itulah Allah berbicara. Ketika engkau rindu tanpa sebab, itulah Allah memanggil. Ketika engkau gagal, itu bukan pengabaian, itu koreksi ilahi, agar engkau keluar dari jalan yang merusak jiwa. Namun manusia lebih suka mendengar teriakan mukjizat daripada bisikan rahmat. Mereka ingin Tuhan berbicara keras agar ego mereka merasa istimewa.
Padahal suara yang paling tajam dari Allah justru lahir melalui keheningan yang menyelinap di sela napas. Dan di satu titik perjalanan, engkau akan berhenti berdebat dengan langit. Engkau berhenti bertanya dengan bahasa tuntutan. Engkau mulai menatap hidup dengan pandangan baru. Setiap sesuatu yang membuatmu hancur sebenarnya sedang membentukmu. Setiap pintu yang tertutup sebenarnya sedang mendorongmu untuk mengetuk pintu lain yang lebih tepat. Setiap air mata bukan tanda kehilangan, melainkan tanda bahwa ruh masih hidup. Di situ engkau mengerti, bukan Allah yang tidak hadir, akulah yang lupa untuk hadir bersamanya. Maka saat engkau menyadari bahwa yang hilang adalah dirimu sendiri, engkau akan berhenti mengejar kesan spiritual, berhenti meminta bukti, berhenti memaksa jawaban. Yang engkau lakukan adalah kembali menjadi hening, membuka ruang bagi kesadaran, dan mengizinkan hatimu kembali menjadi tempat tinggalnya. Pada akhirnya engkau paham, Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Engkau yang meninggalkan dirimu, dan saat engkau pulang, bukan Tuhan yang kau temukan, melainkan dirimu yang kembali hidup di bawah cahayanya. Bab 4. Mematikan ego, menyala cahaya. Ada satu tirai paling tebal di antara manusia dan Tuhannya. Bukan dosa, bukan kurangnya ibadah, bukan lemahnya pengetahuan, melainkan ego yang merasa memiliki semua itu. Ego yang ingin diakui sebagai ahli makrifat, ego yang merasa dirinya khusus, ego yang membandingkan perjalanan spiritual seperti lomba prestasi. Selama ego masih hidup sebagai pusat identitas, zikir hanya akan memperkuat kesombongan, doa hanya menjadi alat untuk menuntut, dan ibadah berubah menjadi panggung pencitraan rohani. Maka cahaya tidak pernah masuk, sebab cahaya tidak bisa hidup di ruang yang telah penuh oleh kepentingan diri. Makrifat bukan tentang menambahkan sesuatu ke dalam dirimu, melainkan mengurangi lapisan tipuan yang membuatmu merasa besar. Orang mengira semakin banyak ia tahu, semakin tinggi derajatnya. Padahal semakin banyak yang ia tahu, semakin ia seharusnya sadar betapa sedikit yang bisa ia kuasai. Ilmu yang sejati adalah yang meruntuhkan klaim diri, bukan yang memperindahnya. Pada puncak kesadaran, seorang arif tidak mengatakan, "Aku memahami Allah," tetapi ia merunduk sambil berbisik dalam batinnya, "Aku tidak memiliki apa-apa di hadapannya." Inilah kehancuran ego yang melahirkan kejernihan. Ketika ego mulai melemah, keheningan muncul, bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai ruang luas tempat rahmat bekerja. Engkau tidak lagi memaksa sesuatu terjadi. Engkau mulai merasakan bahwa setiap takdir adalah jam kerja cahaya. Engkau tidak lagi mencari validasi manusia atas kesalehanmu, karena engkau telah sibuk melihat bagaimana Allah mengarahkan langkahmu tanpa henti. Keheningan ini mengajari satu rahasia besar. Yang menghalangimu selama ini bukan jarak kepada Tuhan, tetapi obsesi untuk dikenal oleh manusia dan diakui oleh dirimu sendiri. Dan ada satu paradoks yang dijaga para wali. Engkau tidak akan pernah menemukan Allah selama engkau masih merasa sebagai pencari. Selama engkau mengatakan, "Akulah yang mencapai," maka engkau masih hidup sebagai pusat semesta. Namun pada detik engkau menyadari bahwa semua gerak, semua ilham, semua kelembutan, bahkan semua kemampuan untuk menyebut namanya adalah pemberian, maka engkau berhenti menjadi tokoh utama dan mulai menjadi saksi. Di titik ini, spiritualitas bukan lagi usaha, tetapi penerimaan. Bukan lagi klaim, tetapi penyaksian. Pada akhirnya, ego mati bukan karena engkau memaksanya, tetapi karena ia tersungkur oleh sesuatu yang lebih luas dari pengertianmu. Ego runtuh ketika engkau melihat bahwa seluruh hidup, dari helaan napas hingga penyesalan terdalam, berada dalam genggaman Allah. Dan saat ego padam, cahaya menyala. Engkau tidak lagi berjalan membawa ambisi untuk menjadi suci. Engkau berjalan sebagai hamba yang memahami bahwa kemuliaan hanya milik Allah. Dan pertemuan dengannya terjadi ketika engkau berhenti menjadi siapapun selain ciptaannya. Bab 5. Tuhan tidak diikat oleh tempat. Manusia sering membangun ilusi ruang bagi Tuhannya, seolah Allah berada pada ketinggian tertentu yang hanya bisa dicapai oleh kalimat yang tepat, ritual yang rumit, atau jarak spiritual yang panjang. Mereka membayangkan Tuhan sebagai entitas jauh di atas langit,
bertahta di ruang surgawi yang tidak mungkin dihampiri oleh yang hina. Padahal ruang dan ketinggian hanyalah bahasa bagi makhluk. Dimensi hanyalah ciptaan yang tunduk pada perintah. Jika engkau menempatkan Allah di suatu tempat, maka engkau telah mengurungnya dalam batasan yang sama sekali tidak layak bagi zat yang menciptakan tanpa membutuhkan lokasi. Yang benar bukan Allah jauh di sana, tetapi Allah tidak pernah berada di luar kesadaranmu. Banyak orang mencari Tuhan seperti mencari alamat, bertanya siapa perantaranya, siapa yang bisa mengantar, bagaimana struktur aksesnya, bagaimana cara mencapai stasiun makrifat. Mereka lupa bahwa perjalanan tidak pernah menuju luar, ia selalu menuju dalam. Engkau tidak sedang berjalan ke atas langit, engkau sedang menyelam ke pusat batinmu sendiri. Disitulah Tuhan memperkenalkan diri sebagai Rabb, bukan sebagai objek visual. Bagi yang terbiasa dengan persepsi fisik, ini membingungkan. Mereka ingin menyaksikan Tuhan dengan mata, padahal mata hanya mengenal bentuk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan apapun yang memiliki bentuk. Maka pencarian visual akan selalu membuatmu kecewa. Dalam kesalahan memahami ruang, manusia merasa bahwa Allah mendekat ketika ia berzikir panjang, dan Allah menjauh ketika ia lalai. Ia mengukur hubungan dengan Tuhan seperti mengukur gelombang sinyal. Padahal kedekatan bukan variabel jarak. Kedekatan adalah variabel kesadaran. Allah tidak menjadi lebih dekat ketika engkau beribadah, dan tidak menjadi lebih jauh ketika engkau lupa. Yang berubah hanya hatimu, kadang terbuka, kadang tertutup. Allah tidak berpindah untuk menyapamu. Kitalah yang tersentak dari kelengahan menuju ingatan. Dan momen ketika engkau ingat itu, sesungguhnya adalah momen Allah menyingkap rahmat-Nya kepadamu. Ketika engkau berhenti memenjarakan Allah dalam arah, engkau mulai melihat-Nya di setiap kejadian. Pada sepoi angin yang menenangkanmu tanpa alasan. Pada ketakutan yang membuatmu waspada. Pada nikmat yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Pada kegelisahan yang memintamu pulang. Setiap rasa, setiap kejadian, setiap perubahan batin adalah tulisan ilahi yang tidak butuh pena dan kertas. Dunia menjadi kitab tauhid. Alam menjadi dalil tanpa suara. Dan engkau menjadi saksi yang belajar membaca tanpa huruf. Disinilah makrifat mengalir, bukan dengan imajinasi, tetapi dengan penyaksian terhadap rahasia yang hadir dalam wujud. Dan pada akhirnya, engkau tidak lagi mengarahkan pandangan ke langit untuk menemukan Tuhan. Karena engkau sadar bahwa arah hanyalah alat makhluk. Engkau tidak lagi bertanya, di mana Allah? Sebab jawaban itu telah menjadi kesadaran yang menenangkan. Allah ada tanpa tempat, hadir tanpa jarak, mengalir tanpa bentuk, namun terasa lebih nyata daripada darah yang mengalir di tubuhmu. Ketika engkau tidak lagi mencari lokasi bagi Tuhan, engkau baru mulai menemukan kehadirannya. Karena yang dicari bukan koordinat, melainkan mata batin yang mampu menyaksikan bahwa Allah selalu lebih dekat daripada semua yang pernah engkau kejar. Bab 6. Doa yang tidak lagi diminta. Banyak hamba berdoa seperti pedagang batin. Mereka mengangkat tangan bukan untuk menyerah, tetapi untuk bertransaksi. Mereka meminta agar dunia tunduk pada kehendaknya, agar waktu patuh pada rencananya, agar Tuhan mengikuti selera emosinya. Lalu ketika doa tidak berwujud seperti daftar permintaan, hati merasa kecewa, seolah Allah menunda, seolah Tuhan mengabaikan. Padahal doa bukan instruksi kepada langit, doa adalah undangan bagi hati untuk kembali mengenali takdir. Jika engkau masih berdoa demi memaksa keadaan berubah, engkau belum sedang berdialog, engkau sedang berdagang. Dan perdagangan batin selalu berakhir dengan kelelahan. Sebab Allah bukan objek yang bisa dibeli oleh air mata atau kesungguhan semata. Ada tingkat lain dari pemahaman. Orang awam berdoa agar takdir bergeser, sedangkan orang yang beradab berdoa agar hatinya dapat menerima takdir. Mereka tidak memaksa arah hidup, tetapi meminta cahaya agar dapat membaca arah itu dengan tenang. Lalu ada makam yang lebih tinggi, makam para pecinta yang tidak lagi memohon apapun untuk dirinya. Mereka tidak berhenti berdoa, tetapi isi doa mereka berubah menjadi penyerahan. Ya Allah, Engkaulah yang memilihkan yang terbaik. Jadikan aku ridha sebelum aku mengerti. Mereka menemukan ketenangan bukan pada perubahan keadaan, tetapi pada kemampuan untuk pasrah dengan cerdas. Begitu doa tidak lagi menjadi daftar permintaan,
ia berubah menjadi penyembuhan batin. Ada kalanya Allah tidak menjawab permintaanmu bukan karena ia tidak mendengarkan, tetapi karena ia sedang menjaga sesuatu yang belum mampu engkau terima. Ia tidak memberi bukan karena ia ingin menyakitimu, tetapi karena pemberian itu bisa merusak kematangan ruh. Kadang ia mengulur waktu agar engkau belajar menunggu. Kadang ia membiarkanmu kecewa agar ikatanmu dengan dunia melemah. Kadang ia memperlihatkan kekosongan agar engkau tahu bahwa tidak ada satupun yang mampu diandalkan selain Dia. Doa yang tidak berwujud bukan ketiadaan jawaban, itu adalah jawaban yang dibungkus dalam bentangan hikmah. Namun hanya hati yang ridha yang mampu membacanya. Dan ketika engkau mulai melihat hidup sebagai rangkaian jawaban, engkau tidak lagi tergesa-gesa. Apa yang engkau sebut kegagalan ternyata adalah doa yang dijawab dengan cara yang lebih selamat. Apa yang engkau sebut kehancuran ternyata adalah pintu menuju rezeki baru. Apa yang engkau sebut kehilangan ternyata adalah ajakan untuk pulang. Pada titik itu, engkau berhenti menuntut bukti di dunia luar. Engkau mulai membaca isyarat di dunia dalam. Setiap kejadian menjadi warta ilahi. Setiap kejutan menjadi pengumuman rahmat. Dan engkau mengangguk pelan, memahami bahwa diam Tuhan lebih fasih daripada ribuan penjelasan manusia. Akhirnya, engkau tidak lagi berdoa sebagai peminta, tetapi sebagai saksi. Engkau tidak lagi mengangkat tangan untuk memerintah, tetapi untuk menyerah. Engkau tidak lagi sibuk mengarahkan takdir, tetapi sibuk menyelaraskan diri dengan kehendak yang lebih luas daripada kehendakmu sendiri. Doa berubah menjadi atmosfer hidup. Setiap nafas adalah permohonan, setiap syukur adalah penerimaan, setiap duka adalah zikir. Di tahap ini, engkau bukan berhenti memohon. Engkau menemukan bentuk tertinggi dari meminta, yaitu mengakui bahwa Allah sudah memilihkan yang terbaik bahkan sebelum engkau memikirkannya. Dan disitulah doa tidak lagi diminta, doa menjadi keberadaan. Bab 7, menjadi musafir di ladang rahasia Tuhan. Ada suatu fase ketika seorang hamba berhenti menghitung langkah, berhenti mengukur ibadah, berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain, dan di sanalah ia menjadi musafir di ladang rahasia Tuhan. Ia berjalan bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menyingkap siapa yang sedang memanggilnya. Di titik itu, ia memahami bahwa perjalanan ruhani bukanlah upaya memaksa langit turun ke dalam dada, melainkan membebaskan dada agar cukup lapang menerima apapun yang Tuhan kehendaki. Maka setiap denyut hidup terasa sebagai perjalanan batin. Kadang ringan, kadang melelahkan, namun selalu menuju kepada Dia. Musafir rohani akan menemukan bahwa rahasia terdalam bukan pada kecepatan langkah, tetapi pada kejernihan hati. Bila hati keruh, maka perjalanan 1000 mil tetap saja gelap. Bila hati jernih, satu langkah saja sudah mengandung cahaya pulang. Karenanya, guru-guru makrifat lebih banyak mengasuh hati daripada melatih lisan. Mereka mengajarkan diam lebih keras daripada bicara. Mereka merawat perhatian lebih ketat daripada hafalan, sebab yang membawa seorang hamba sampai bukan tumpukan pengetahuan, melainkan ketajaman hadir di hadapannya. Ketika seorang hamba mulai merasakan kehadiran ilahi dalam hal-hal yang sederhana, hembusan angin, tatapan anak kecil, kesendirian di kamar, hujan sore, itulah alamat bahwa ia telah memasuki ladang rahasia Tuhan. Ia bukan lagi mencari tanda-tanda besar untuk mengokohkan iman. Ia cukup disentuh oleh kelembutan yang menenangkan. Nafasnya menjadi tasbih, kesadarannya menjadi zikir. Ia tidak tergesa menghakimi takdir, sebab ia tahu setiap kejadian menyimpan hikmah yang sedang menunggu dipetik. Namun ladang rahasia Tuhan bukanlah tempat bagi mereka yang masih sibuk membungkus dirinya dengan keakuan. Ego tidak akan pernah diizinkan masuk. Maka seseorang harus siap menanggalkan pakaian ilusi, pujian manusia, pencitraan kesalehan, dan kepentingan menonjolkan diri. Di hadapan Tuhan, yang mulia bukan mereka yang paling banyak diketahui orang, tetapi yang paling sunyi ketergantungannya kepada Allah. Kesunyian itu bukan penarikan diri dari dunia, melainkan keberanian untuk tidak diperbudak dunia. Dan ketika seorang musafir ruhani telah matang, ia tidak lagi bertanya, "Sampai kapan perjalanan ini?" Sebab ia sadar bahwa surga terletak pada perjalanan itu sendiri, pada penyandaran, pada kepercayaan,
pada kesediaan untuk dituntun. Ia menjadi saksi bahwa rahasia terbesar bukanlah menemukan Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan menemukanmu. Dalam keadaan itu, seluruh hidup menjadi satu kalimat pasrah. Tuhanku, jika Engkau di depan aku mengikuti, jika Engkau di belakang aku menyerah, jika Engkau di dalam aku hilang, maka biarkan aku hanya menjadi milik-Mu. Bab 8, ketika rasa tak membutuhkan bahasa. Ada satu detik dalam perjalanan makrifat ketika seluruh kata berhenti bekerja dan seluruh penjelasan kehilangan daya. Bukan karena kebenaran menyulitkan akal, tetapi karena rasa telah menjadi pengganti bahasa. Di titik itu, seorang hamba tidak lagi mampu mendefinisikan Tuhannya, namun ia merasakan kedekatan yang tak terbantahkan. Ia tidak menemukan kalimat yang tepat, namun batinnya penuh. Ia tidak memiliki argumen untuk meyakinkan dunia, namun hatinya teguh meyakininya. Disitulah manusia belajar bahwa bahasa adalah jembatan yang rapuh, sementara rasa adalah pintu yang kokoh menuju makrifat. Kesunyian yang paling indah bukanlah yang kosong, melainkan yang terisi oleh kehadiran ilahi. Kadang orang mengira diam berarti hampa, padahal justru dalam diamlah limpahan makna bergerak tanpa hambatan. Ketika lidah berhenti, hati mulai berbicara. Ketika pikiran melemah, ruh mulai memimpin. Maka seorang hamba perlahan memahami, ia tidak perlu memaksa lidahnya berzikir 1000 kali jika hatinya mampu menghadirkan Allah sekali dengan jernih. Kejernihan itulah yang membuatnya tenang ketika dunia gaduh dan yakin ketika keraguan mencairkan keberanian orang lain. Pelan-pelan ia belajar bahwa Tuhan lebih dekat daripada kata dekat, lebih halus daripada kata halus, dan lebih nyata daripada apa yang dapat disentuh. Maka ia meninggalkan upaya memaksa logika menangkap apa yang hanya dapat dirasa. Akalnya tetap ia gunakan untuk menimbang, namun pusat sandarannya adalah hati yang telah dibersihkan. Di titik itu, doa bukan hanya permohonan, tetapi penyerahan diri. Bukan hanya rangkaian kalimat, tetapi getaran jiwa yang ingin disatukan kembali kepada sang pemiliknya. Namun perjalanan rasa ini tidak selalu lembut. Ada masa ketika hati diguncang oleh rindu yang tak tertahankan. Rindu itu tidak memerlukan alasan. Ia seperti api yang membakar, namun apinya tidak mematikan. Ia justru menerangi. Di tengah rindu, manusia merasakan betapa ia tidak memiliki apapun selain Tuhan. Betapa rapuh jiwanya tanpa tuntunannya. Betapa kosong dadanya tanpa sentuhan kasihnya. Dari getaran rindu, itulah terbentuk kekuatan untuk terus melangkah. Bukan karena manusia mampu, tetapi karena Tuhan yang menariknya kembali. Pada akhirnya, ketika rasa telah memimpin, seorang hamba tidak lagi sibuk bertanya, bagaimana aku mencapainya? Sebab ia sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya terselubung oleh lupa. Dan tatkala lupa itu tersingkap, tidak ada lagi jarak antara sujud dan pelukan kasih ilahi. Ia hanya mampu berbisik dalam kesenyapan. Tuhanku, aku tidak pandai berkata. Biarkan rasa ini menjadi doaku. Biarkan diamku menjadi sajadah yang kau terima. Bab 9. Saat takdir berbelas kepada yang menyerah. Ada satu babak makrifat yang tidak banyak dibahas manusia. Saat seorang hamba berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginan akalnya, dan ia membiarkan Allah mengambil alih arah. Itu bukan kelemahan, bukan pula tanda putus asa, itu adalah bentuk tertinggi dari cerdas spiritual. Karena di titik itu, manusia memahami bahwa takdir tidak pernah tunduk kepada rencana, melainkan rencana manusialah yang seharusnya tunduk kepada takdirnya. Maka ia meletakkan egonya, bukan karena kalah, tetapi karena ia melihat lebih jelas bahwa rancangannya terlalu kecil untuk menampung skenarionya. Ia mulai menyadari bahwa setiap keterlambatan bukan kebetulan, setiap penundaan bukan hukuman. Ada rahasia yang sedang disusun oleh tangan yang tidak terlihat. Betapa banyak doa yang tidak dikabulkan tepat waktu karena jiwa belum siap menerimanya. Betapa banyak derita yang justru menjaga manusia dari kesombongan. Betapa banyak kehilangan yang menjadi pintu pembentukan. Maka seorang hamba belajar bersabar bukan karena dipaksa, tetapi karena ia paham, Allah menabung sesuatu di balik waktu. Dan justru di titik penyerahan itu,
rahmat bekerja tanpa suara. Allah membelokkan manusia dari jalan yang akan menyakitkannya, meski manusia mengira belokan itu sebuah kemalangan. Allah menghalangi pertemuan yang akan menghancurkan jiwa, meski manusia mengira perpisahan itu tragedi. Betapa banyak cinta yang gagal diwujudkan agar hati tidak terjerumus. Betapa banyak rezeki yang tertahan agar akhlak tetap terjaga. Takdir selalu lebih sayang daripada yang manusia sangka, namun kasih itu baru tampak setelah badai reda. Maka hamba yang tercerahkan akan melihat setiap pengguguran rencana sebagai sapaan lembut dari langit. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa engkau ambil dariku?" Tetapi ia mulai bertanya, "Apa yang sedang kau selamatkan dariku?" Ia tidak lagi meratap saat dunia tidak sesuai, karena ia memahami bahwa dunia memang bukan pusat orbit jiwanya. Ia tidak lagi menghitung kehilangan sebagai kerugian, karena hatinya telah mengerti. Kerugian terbesar adalah kehilangan Allah, sementara segala selainnya hanyalah alat. Pada akhirnya, penyerahan bukan berarti berhenti berusaha. Itu adalah berusaha dengan hati yang tidak memberhalakan hasil. Itu adalah berlari dalam kehendak, namun bersujud dalam ketentuan. Disitulah takdir menjadi sahabat, bukan ancaman. Dan seorang hamba berkata dalam tenang batinnya, "Tuhanku, aku tidak mampu memilih, maka pilihkan. Aku tidak mampu menjaga, maka jagalah. Apapun alurmu, aku ikut, karena engkau tidak pernah menulis kisah kecuali dengan cinta." Bab 10. Ketika pencari berubah menjadi yang dicari. Ada satu titik akhir dalam perjalanan makrifat ketika seorang hamba berhenti mengejar Allah seperti seorang musafir yang letih mengejar bayangan air. Ia berhenti bukan karena putus asa, tetapi karena ia menyadari bahwa ia tidak pernah menjadi pencari sejak awal. Dialah yang dicari. Seluruh gelisahnya adalah panggilan. Seluruh resahnya adalah undangan. Seluruh rasa kurangnya adalah cara Allah mengatakan, "Kembalilah." Maka pencarian berubah bentuk dari kejaran menjadi kepasrahan, dari ambisi menjadi zikir, dari rasa ingin menguasai menjadi rasa ingin ditangkap oleh kasih. Di titik itu, seorang hamba tidak lagi melihat Tuhan sebagai tujuan di luar dirinya, sebuah objek yang harus dicapai melalui ritual. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak bersemayam di tempat yang jauh, tidak menunggu pada langit ketujuh, tidak menanti ditembus melalui perdebatan akal. Allah hadir dalam kesadaran yang bersih, dalam hati yang dilembutkan, dalam rahasia ruh yang tidak pernah tercerabut dari asal. Allah tidak dicapai melalui langkah kaki, namun melalui gugurnya tirai dalam diri. Ketika tirai itu tersingkap, manusia menyadari bahwa yang jauh bukan Allah. Yang jauh adalah diri yang tertutup oleh lupa. Dan ketika tabir itu mulai rapuh, ibadah berubah dari beban menjadi kerinduan. Sujud tidak lagi sekadar gerakan, tetapi kepulangan. Doa tidak lagi sekadar permohonan, tetapi percakapan seorang yang ditemani. Zikir tidak lagi sekadar hitungan, tetapi getaran pulang. Ia tidak mencari keuntungan dari ibadahnya, karena keuntungannya adalah kehadiran. Ia tidak menawar balasan, karena balasannya adalah dekat. Ia tidak lagi meminta bukti, karena hatinya sudah lebih saksi daripada argumen manapun. Saat itu terjadi, dunia berhenti menjadi arena kompetisi. Dunia menjadi ladang-ladang latihan untuk melembutkan batin. Ia melihat orang lain bukan sebagai rival, tetapi cermin. Bukan sebagai ancaman, tetapi ladang memaafkan. Bukan sebagai batu sandungan, tetapi gurunya. Ia tidak lagi peduli siapa yang memuji atau merendahkan, karena hatinya sibuk menjaga satu hal. Jangan sampai hijab kembali menebal. Ia mengawasi dirinya dari sombong, dari ria, dari rasa menjadi lebih suci. Sebab ia sadar, hancurnya makrifat bukan oleh kekurangan ibadah, melainkan oleh kelebihan ego. Pada akhirnya, ketika hamba mencapai derajat selesai, ia hanya mampu berkata dengan batin yang menunduk, "Aku tidak pernah mencarimu, ya Rabb. Engkaulah yang memanggilku. Engkaulah yang membolak-balikan hatiku saat aku lupa. Engkaulah yang menjemputku saat aku tersesat. Jika hari ini aku dekat, itu bukan karena hebatku, itu karena engkau tidak menyerah terhadapku." Dan di titik itulah pencarian berakhir. Bukan karena perjalanan selesai, tetapi karena hamba memahami bahwa seluruh langkahnya hanyalah cara Allah memindahkannya
Dari lupa menuju ingat, dari ingat menuju cinta, dari cinta menuju pulang. Sekarang, biarkan seluruh pencarianmu berhenti. Biarkan hatimu duduk tanpa tuntutan, tanpa nama, tanpa apapun yang harus dibuktikan. Jika ada yang tersisa malam ini, biarkan itu menjadi rasa dekat, rasa dijaga, rasa diawasi oleh kasih yang tidak pernah tidur. Kau tidak perlu tahu kemana langkahmu setelah ini. Cukup satu hal, bahwa setiap helaan napas adalah tanda Dia tidak meninggalkanmu. Malam akan menutup matamu, tapi bukan kesadaranmu. Bawalah pulang ketenangan ini. Pegang hening ini seperti pelukan, dan bisikan pelan di dalam hati. Tuhanku, aku kembali. Aku tidak mencari lagi, karena Kau selalu ada sebelum aku memanggilmu.